Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Ramdhani Kahasana. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang upacara adat yang ada di Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Nandita Anggriani Ahmad dan Rahmatia Salelama. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Upacara adat Gorontalo terbagi menjadi dua jenis, yaitu upacara yang berhubungan dengan daur hidup atau perkawinan dan kematian. Yang kedua, upacara yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Baik, kita masuk ke upacara adat yang pertama, yaitu upacara adat Molondalo. Acara Molondalo adalah pemantapan kehidupan sepasang suami istri untuk menyambut kehadiran sang bayi sebagai penerus keturunan mereka dan sekaligus persiapan fisik dan mental menjadi ayah dan ibu yang baik. Acara Molondalo adalah pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sang suami istri melalui ngadi solawati agar kelahiran sang bayi memperoleh kemudahan. Berikut adalah pelaksana dari acara adat Molondalo, yaitu kerabat dari pihak suami. Yang kedua, ulango atau bidan kampung yang telah ditunjuk sebagai pelaksanaan acara Molondalo karena memenuhi persyaratan berikut, yaitu beragama Islam, mengetahui seluk-beluk umur kandungan, mengetahui urutan upacara adat Molondalo, mengetahui lafal-lafal yang telah diturunkan oleh pelaksanaan leluhur dalam pelaksanaan acara tersebut. Yang kelima, diakui oleh kelompok masyarakat sebagai bidan kampung. Selanjutnya ada imam atau khatibi atau yang ditokohkan sebagai pelaksana keagamaan yang mampu dan mahir melantunkan lafal doa sholawat atau maudelo. Yang keempat, ada dua orang anak usia 7 sampai dengan 9 tahun, laki-laki dan perempuan yang masih lengkap orang tuanya. Yang kelima, dua orang ibu yang hamil muda. Berikut adalah makna atribut adat atau benda budaya yang berhubungan dengan acara adat Molondalo. Yang pertama adalah hulante, yaitu persembahan yang isinya bermakna sebagai berikut. Yang pertama, beras 3 liter atau 2 cupak yang melambangkan rezeki. Yang kedua, pala dan cengkeh melambangkan keterangan hidup, sebagaimana tumbuhan pala dan cengkeh memberikan kesejahteraan karena hasilnya juga melambangkan kesehatan. Yang ketiga, telur yang melambangkan asal kejadian manusia. Yang kelima, jeruk perut atau limu mutu atau lemon sowangi melambangkan keharuman negeri. Selanjutnya ada kepingan mata uang melambangkan keuletan keterampilan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada seperangkat bahan pembakaran dupa melambangkan perjalanan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulan asap dupa yang wangi. Diharapkan doa yang terucap sebagai kumpulan asap membumbung tinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segelas air adalah untuk diminum oleh yang didoakan sebagai perwujudan doa yang dibacakan. Selanjutnya ada seperangkat batu gosok atau batu pongiila, yaitu terbuat dengan bahan kunyit, kapur, dan air yang jika diulek atau digosok akan berubah warna merah, melambangkan pengesahan pelaksanaan adat dalam bentuk bonto. Berikut adalah acara adat Molondalo. Selanjutnya kita masuk ke upacara adat Mobango, Mokama, dan Mongonte. Acara Mobango atau membacakan azan bagi bayi laki-laki adalah untuk menanamkan pengetahuan bagi sang bayi dalam keberadaannya sebagai manusia laki-laki sekaligus sebagai pemimpin bagi umat dan penyeru kebijakan. Yang kedua, acara Mokama atau komat bagi bayi wanita adalah menanamkan ketauhidan bagi sang bayi sebagai keberadaannya sebagai manusia sekaligus sebagai makmum yang dalam kepemimpinan namun berhak memberikan pendapat. Selanjutnya adalah acara mengunte atau pemberian nama kepada sang bayi yang disesuaikan dengan hari dan tanggal kelahiran, baik Tuhan Masehi maupun Tuhan Hijriah, dan lebih dianjurkan untuk menggunakan nama-nama Islam. Berikut adalah pelaksana dari acara Mobango, Mokama, dan Mongonte. Yang pertama adalah tokoh agama, imam, khotib, syaradaa, atau lebih yang dituakan dalam pelaksanaan acara adat, atau juga orang tuanya sendiri atau ayah. Yang kedua, ulango atau bidan kampung yang telah ditunjuk sebagai pelaksanaan
perawatan menjelang pelaksanaan Mobangu, Mokama, dan Mongonte. Karena memenuhi persyaratan yaitu beragama Islam, mengetahui seluk-beluk adat tersebut, mengetahui persiapan atribut adat-adat yang diperlukan pada acara tersebut. Berikut adalah contoh dari acara Mobangu, Mokama, dan Mongonte. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nandita Anggriani Ahmad. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tata cara adat Motolo Balango. Motolo Balango merupakan acara pengeresmian hasil pembicaraan dari ketiga tahapan adat terdahulu. Di lingkungan keluarga kedua belah pihak belum ada keterlibatan pemerintah dan pegawai syarat. Juga belum ada bunyi-bunyian yang dipergunakan masih bersifat saling merestui antar keluarga kedua belah pihak. Belum ada tawar-menawar ongkos dan teknik pelaksanaan perkawinan karena hal tersebut sudah jelas pada ketiga tahap tadi. Dan selanjutnya adalah pelaksana. Pelaksana pertama yaitu Luntu Dulong Layo atau juru bicara dari pihak laki-laki yang disebut Utulia yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga laki-laki dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, beragama Islam, laki-laki berumur separuh baya yang masih jelas pendengaran dan penglihatannya, jujur dan percaya dan berwibawa, dan juga berpengalaman dalam berdialog dengan bahasa adat dan teknik. Yang kedua, Luntu Dulong Ngawalato atau juru bicara dari pihak perempuan yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga perempuan dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, beragama Islam, laki-laki berumur separuh baya yang masih jelas pendengaran dan penglihatannya, jujur dan percaya dan berwibawa, dan juga berpengalaman dalam berdialog dengan bahasa adat dan teknik. Peserta yang menempuh Luntu Dulong Layo terdiri dari keluarga pihak laki-laki atau dari kaum bapak dan kaum ibu. Dan selanjutnya, makna atribut adat atau benda-benda budaya. Yang pertama ada siri. Siri melambangkan urat bermakna hubungan kekerabatan. Pinang melambangkan daging bermakna penyempurnaan. Gambir melambangkan darah bermakna semangat. Kapur melambangkan tulang bermakna kekuatan. Tembakau melambangkan bulu roma bermakna perasaan keikhlasan. Tapahula bermakna pelaksanaan adat yang sejenis kain sutra. Toyunga bilanga atau payung kebesaran bermakna kemuliaan adat, kesiapan pakaian pengantin. Dan selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama, pelaksanaan acara adat Motolo Balango selamanya diadakan sore hari mulai pukul 15.00 sampai dengan selesai. Rombongan turun dari rumah keluarga laki-laki dipimpin oleh Luntu Dulong Layo atau Utulia menuju rumah pihak perempuan. Mereka membawa benda-benda budaya sebagaimana tersebut di atas baki telah disiapkan. Yang kedua, mereka diterima oleh pihak keluarga perempuan. Kedua belah pihak duduk beralaskan tikar atau permadani. Sambil duduk berhadap-hadapan, tonggu disodorkan kemudian disusul dengan baki-baki yang lain berisi sirih pinang, tembakau, gambir, dan kapur serta tapahula yang berisi kain sejenis sutra. Dan ini adalah contoh dari acara adat Motolo Balango. Selanjutnya, tata cara adat Tumbulan Tohe. Tumbulan Tohe merupakan salah satu kekayaan budaya di Gorontalo yang pantas dikembangkan. Oleh karena itu, tradisi Tumbulan Tohe terus dilestarikan oleh warga Gorontalo hingga saat ini. Banyak potensi yang dimiliki Tumbulan Tohe. Salah satunya bisa menyedot kunjungan wisata ke daerah Gorontalo karena tradisi Tumbulan Tohe tidak dijumpai di daerah manapun di wilayah NKRI, walaupun daerah-daerah tetangga provinsi Gorontalo pun turut melaksanakannya, seperti daerah bagian utara, contohnya di Bolmut yang dikenal dengan nama Maninjolo Lambu, dan di selatan atau di Bolsel yang dikenal sebagai dengan nama Sumpilo Soga, tapi semaraknya tidak merata seperti yang ada di provinsi Gorontalo. Dan ada beberapa atribut sengaja dipasang dengan memaknai arti dari setiap atribut yang syarat akan nilai keislaman. Berikut arti secara simbolik dan filosofis yang dari masing-masing atribut dalam tradisi Tumbulan Tohe di Gorontalo. Yang pertama ada alikusu. Alikusu diartikan sebagai tempat hidup atau tempat tinggal karena lampu-lampu yang diletakkan dalam keadaan menyala itu
ada juga lale. Lale merupakan sebutan masyarakat Gorontalo untuk janur kuning. Secara filosofis, lale yang kalau tertiup angin dan membuat lale menari-nari dimaknai sebagai tanda kehadiran malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ada butulu. Butulu adalah botol kaca yang menjadi tempat lampu pijar yang diisi oleh sumbu dan minyak tanah. Butulu merupakan simbol kekuatan hidup kala manusia yang harus tetap teguh dan sabar, layaknya butulu yang melindungi lampu pijar agar tidak padam saat tertiup. Selanjutnya ada buah bungo. Buah bungo adalah sejenis tanaman bunga yang dirangkai dan memiliki ragam warna yang diikat menjadi satu dan digantung pada aling busuk. Buah bungo dimaknai sebagai warna-warni proses kehidupan yang sudah terlewati dan terangkai dari perjalanan hidup manusia. Dan yang terakhir ada patodu. Patodu adalah tebu dalam bahasa Gorontalo yang dimaknai sebagai pemanis, mengambil nilai dari sifat patodu yang semakin tua rasanya akan semakin manis. Maka hendaklah manusia juga mengikuti sifatnya tersebut. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pemateri ketiga, Rahmatia Sarilamu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang upacara adat walima. Walima adalah upacara perayaan yang dilakukan oleh masyarakat di Gorontalo yang dilakukan pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Perayaan ini dilakukan dengan membuat kue walimah, yaitu seperti kolombengi dan kue tradisional khas Gorontalo lainnya, dalam jumlah banyak yang kemudian disusun bentuk seperti bangunan, rumah atau masjid, untuk kemudian diarak keliling ke kota. Setelah diarak, kue walimah tadi dibagikan kepada warga. Perayaan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Kemudian kegiatan pelaksanaan. Tradisi walimah diawali dengan dikili, yaitu melantunkan zikir sepanjang malam hingga pada pagi hari di setiap masjid yang biasanya disertai dengan kisah Nabi Muhammad yang diceritakan dalam bahasa Gorontalo. Di luar kegiatan di masjid, pada umumnya warga mengawalinya dengan menyiapkan kue-kue tradisional seperti kolombengi, curuti, bulu deli, wapili, dan pisang yang disusun sedemikian rupa dan diarak dari rumah menuju ke masjid yang terdekat. Kue-kue yang disusun ini sebelumnya dikemas dalam plastik, ditata dan dihias sedemikian rupa sebelum diarak, baik dengan berjalan kaki bersama atau dengan menggunakan kendaraan seperti mobil yang mampu menarik perhatian ribuan warga yang memadati tepi jalan. Contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya upacara adat Mumeati. Upacara adat Mumeati atau Wiat adalah pengucapan janji atau ikrar pengakuan atas keesaan Allah dan Rasulullah SAW lewat 2 kalimat syahadat. Upacara ini dilakukan pada anak gadis yang sudah timbul kedewasaan atau haid, tepatnya di rumah orang tua gadis, waktunya pada siang hari. Pelaksanaannya adalah bidan kampung, pemangku adat, dan pegawai syara. Kemudian selanjutnya proses Mumeati. Seminggu sebelum acara Mumeati diadakan kegiatan wudu atau mandi uap dengan ramuan tradisional. Dilanjutkan dengan acara Momonto atau pemberian tanda suci dengan alawah wudu atau campuran kunyit, kapur, dan air. Setelah itu, sang gadis mengganti pakaiannya dengan batik tunggohu, diikatkan sebatas dada dan dilanjutkan dengan acara Momuhuto atau siraman air kembang. Tempat duduk sang gadis adalah dudangata atau cukuran kelapa, menghadap ke timur, di bawah gantungan bulewe yang sudah mekar, dilanjutkan dengan penyiraman air dari 7 varian bambu kuning. Setelah itu dilanjutkan dengan mopokutaa atau tingge atau menginjakan kaki di atas kiri. Didahului dengan kaki kanan, kemudian kiri. Dihantar dengan jari dan pemangku adat. Selesai tahapan di atas, dilanjutkan dengan acara Momeati dan Mohwatamu. Fungsi sosialnya pembersihan diri lahir dan batin, pendidikan moral, kehati-hatian dalam melangkah, mempermantap ajaran Islam.
Contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu adat istiadat Gorontalo merupakan sebuah tatanan kebudayaan dan tradisi dari para leluhur Gorontalo terdahulu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah peradaban yang berkarakter dan berkepribadian leluhur. Baiklah, itulah dari kami kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.